Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang mekanisme terjadinya korosi dan polarisasi korosi. Nah, pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang cara pencegahan terjadinya sebuah korosi. Peristiwa korosi pada logam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, namun dapat dihambat maupun dikendalikan untuk mengurangi kerugian dan mencegah dampak negatif yang diakibatkan. Berikut beberapa contoh pengendalian atau pencegahan korosi. Contoh yang pertama, mencegah kontak dengan oksigen dan air. Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Bila salah satunya tidak ada, maka peristiwa korosi tidak dapat terjadi. Korosi dapat dicegah dengan pelapisan besi dengan cat, oli, logam lain yang tahan korosi, logam yang lebih aktif seperti seng dan krom. Penggunaan logam lain yang kurang aktif seperti timah dan tembaga sebagai pelapis pada kaleng bertujuan agar kaleng cepat hancur di tanah. Timah dan tembaga bersifat mempercepat proses korosi. Yang kedua yaitu perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Besi yang dilapisi atau dihubungkan dengan logam lain yang lebih aktif akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Di sini, besi berfungsi hanya sebagai tempat terjadinya reduksi oksigen. Logam lain berperan sebagai anoda dan mengalami reaksi oksidasi. Dalam hal ini, besi sebagai katoda terlindungi oleh logam lain seperti anoda dikorbankan. Besi akan aman terlindungi selama logam pelindungnya masih ada atau belum habis. Yang ketiga yaitu pengecatan. Jembatan, pagar, dan railing biasanya dicat. Cat menghindari kontak dengan udara dan air. Cat yang mengandung timbal dan zinc akan lebih baik karena keduanya melindungi besi terhadap korosi. Yang keempat yaitu pelumuran dengan oli atau gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemuk mencegah kontak dengan air. Yang kelima yaitu pembalutan dengan plastik. Berbagai macam barang, misalnya rak piring dan keranjang sepeda, dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak dengan udara dan air. Yang keenam yaitu tin plating atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan secara elektrolisis yang disebut dengan tin plating. Timah tergolong logam yang tahan karat, akan tetapi lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh atau tanpa cacat. Apabila lapisan timah ada yang rusak, misalnya tergores, maka timah justru mendorong atau mempercepat korosi besi. Hal itu terjadi karena potensi reduksi besi lebih negatif daripada timah. Oleh karena itu, besi yang dilapisi dengan timah akan membentuk suatu sel elektrokimia dengan besi sebagai anode. Dengan demikian, timah mendorong korosi besi. Akan tetapi, hal ini justru diharapkan sehingga kaleng-kaleng bekas cepat hancur di tanah. Yang ketujuh yaitu chromium planing atau pelapisan dengan kromium. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap, misalnya untuk bumper mobil. Chromium plating juga dilakukan dengan elektrolisis, sama seperti zinc. Kromium dapat memberi pelindung sekalipun lapisan kromium itu tidak ada.
Yang kedelapan yaitu sacrificial protection atau pengorbanan anode. Magnesium adalah logam yang jauh lebih aktif, berarti lebih mudah berkarat daripada besi. Jika logam magnesium dikontakkan dengan besi, maka magnesium itu akan berkarat, tetapi besi tidak. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Secara periodik, batang magnesium ini harus diganti. Cara pencegahan yang terakhir yaitu inhibitor. Inhibitor adalah suatu zat kimia yang dapat menghambat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Sedangkan inhibitor korosi adalah suatu zat kimia yang bila ditambahkan ke dalam suatu lingkungan dapat menurunkan laju penyerangan korosi lingkungan itu terhadap suatu logam. Sekian video pembelajaran tentang materi korosi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.